atau kelenjar pituitari adalah kelenjar endokrin pada ikan yang berperan penting pada fisiologis dan reproduksi pada ikan pada sekresi hormonnya. Contoh hormonnya adalah hormon gonadotropin. Dalam bioteknologi perikanan, hipofisa sering digunakan dalam teknik hipofisasi, yaitu pemberian ekstrak kelenjar hipofisa dari ikan donor untuk merangsang pematangan gonad dan pemijahan ikan secara buatan, terutama bagi spesies yang sulit memijah di lingkungan buatan. Nah, untuk teknik hipofisa sendiri ini sangatlah membantu dalam proses budidaya ikan, terutama untuk ikan-ikan yang bernilai ekonomis seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Nah, dengan menyuntikkan ekstrak hipofisa ini dapat membantu proses pematangan sperma dan telur secara cepat dan terkontrol. Jadi kalau misalkan kita membahas hipofisa, sebenarnya hipofisa itu kan fungsinya untuk merangsang pematangan oosit pada tingkat akhir. Jadi oosit, teman-teman sudah belajar fisiologi belum? Kan ada pematangan, kan ada telur tuh kan. Telur itu kan ada dari oosit primer, oosit sekunder. Nah dari situ ketika dia proses pematangan akhir, untuk agar telur yang sudah matang ini mau keluar, nah itu digunakanlah kelenjar hipofisa sebagai triggernya. Jadi sebenarnya kalaupun tidak pakai kelenjar hipofisa itu sebenarnya nggak masalah juga, ikan itu akan tetap bertelur. Tapi karena misalkan dikasih sama kelenjar hipofisa, makanya dia akan lebih cepat gitu. Misalkan harusnya dia jadwalnya katakanlah keluar telur itu pemijahan tuh minggu depan gitu kan, tapi karena misalkan minggu depan kita berhalangan ada acara, ini dimajuin lah untuk minggu ini. Nah, biar mau keluar di minggu ini pada posisi dia yang sudah matang, biar semakin cepat dalam artian ketika kita mau melakukan pemijahan semi buatan kayak gino gitu. Nah itu kalau ikan itu biasanya normalnya mijahnya itu menjelang pagi, kita maunya makanya dia itu dan misalkan kita pengennya, misalkan ikan tuh mijahnya itu jam 3 pagi, nah kita mau bikin dia mijahnya di jam 1 pagi biar lebih cepat, itu pakai hipofisa. Jadi cuma untuk mempercepat aja, tidak ada hubungannya dengan kayak yang untuk mematangkan atau apa, enggak. Pada dasarnya itu untuk mempercepat, menstimulus untuk biar dia mau dirilis lagi. Spesifikasikan penyebab hipofisa ya, itu sebenarnya kan ada yang sementara ini mereka itu yang dijadikan donor itu hanya ikan mas aja, dia donor universal. Itu kalau untuk ikan yang lain saya juga belum update terbaru sih, apakah ada gitu. Sebenarnya setiap ikan itu bisa, dipercaya bisa, cuman untuk ukurannya, karena kita masih belum tahu pasti, misalkan semakin besar ukuran hipofisa, apakah kemudian semakin besar hormon yang dihasilkan, nah itu kita juga masih belum tahu gitu. Makanya kalau sementara ini untuk kriterianya sih masih ikan mas ya, karena dia memang si pendonor universal. Enggak ada, sebenarnya tidak ada spesifik. Jadi dia itu kan hanya untuk merangsang ya. Jadi kalau perubahan spesifik ya perubahan ketika hanya dia mau kawin aja sebenarnya, udah itu aja. Tapi kalau untuk yang ekstrim perubahannya sih enggak. Apakah ketika disuntik disuntik hipofisa dia akan menjadi loncat-loncat atau apa, enggak. Bisa. Memang itu salah satu kelemahan dari hormon itu sendiri, karena memang dia itu kan kita tidak tahu, nggak ada tesnya sebelum kita kan, pokoknya kita asal dulu aja, asal ambil gitu. Untuk kemungkinan kesana saya rasa tetap ada, terutama virus ya. Cuman sejauh ini sih belum ada riset tentang itu. Cuman berpotensi mungkin bisa, karena kan kalau
virus itu kan udah sampai kemana-mana, jadi kemungkinan bisa. Dari satu ekor bisa digunakan untuk berapa ikan? Hanya satu aja, karena kan di materi yang saya share itu kan dia itu kan kebutuhan ikan donor itu kan beratnya harus 2 kali lipat daripada ikan resipien. Artinya kalau ikannya yang menerima itu 1 kilo, ikan donornya harus 2 kilo. Makanya ya 1 ekor untuk 1 ekor, nggak bisa untuk banyak ekor, karena hipofisa itu sangat kecil ya. Sak berapa ya? Satu parutan kelapa itu kecil banget itu ambilnya susah. Jadi dia itu kadang kalau kita belum terlalu berpengalaman itu akan sangat sulit membedakan mana yang otak, mana yang hipofisa, karena memang dia tempatnya itu nempel, dia itu di otak bagian depan tapi nempel gitu. Ada di bawahnya tapi nempel banget sama otak. Jadi teman-teman, pada penyampaian kita tadi kita jadi tahu peran hipofisa dalam sistem reproduksi ikan. Pada ilmu bioteknologi, proses hipofisa dapat membantu ikan yang sudah jahat. Dengan proses tersebut, ikan dapat berefektivitas atau efektif dalam melawan perkembangbiakan di dalam lingkungan budidaya. Ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, namun juga dapat mendukung pelestarian spesies ikan tertentu yang mulai langka. Menariknya, semua ini berawal dari kelenjar kecil yang seringkali luput dari perhatian, yaitu hipofisa. Hai teman-teman, bayangkan dengan memahami dan memanfaatkan satu bagian kecil dari sistem endokrin, kita dapat memberikan dampak yang besar kepada industri perikanan. Alangkah baiknya kita sebagai generasi muda, khususnya Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dapat memanfaatkan ilmu biotehnologi konvensional maupun modern demi meningkatkan keefisiensian kehidupan selanjutnya.